Nama saya Agnes Teresa Bailan Pakmiani, NIM 211300066. Saya akan membahas tugas cloud computing mengenai aplikasi yang menerapkan SaaS dengan layanan berbasis cloud computing. Namun sebelumnya kita harus ketahui tentang SaaS dan cloud computing. SaaS kepanjangan dari Software as a Service. SaaS sebagai model layanan perangkat lunak berbasis cloud yang diakses melalui internet. Sedangkan cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data di server yang terhubung melalui internet. Dalam model ini, perangkat lunak dihosting pada server penyedia cloud dan diakses melalui internet. Pengguna tidak perlu menginstal atau mengolah perangkat lunak secara lokal. Mereka cukup menggunakan aplikasi yang diakses melalui web browser. SaaS memungkinkan akses mudah ke perangkat lunak dari mana saja, kapan saja dengan koneksi internet. Pengguna hanya perlu mendaftar, membayar biaya langganan, dan mulai menggunakan aplikasi. Keuntungan dari SaaS sendiri yaitu akses yang fleksibel, biaya yang terjangkau, pembaruan otomatis, skalabilitas mudah, dan keamanan yang terjaga. Di sini saya menggunakan Slack sebagai aplikasi yang menerapkan SaaS dalam layanan penerapan cloud computing. Jadi Slack itu kepanjangan dari Searchable Log of All Conversation and Knowledge. Seringkali disingkat sebagai Slack, adalah platform komunikasi tim berbasis cloud yang dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi dalam organisasi. Di dalam Slack, pengguna dapat mengirim pesan, berbagi file, melakukan panggilan suara atau video, dan mengatur percakapan ke dalam saluran atau channel untuk topik-topik tertentu. Slack adalah alat kolaborasi tim berbasis awan yang didirikan oleh Stewart Butterfield dan teman-teman yang dibuat pada tahun 2013 yang dikembangkan oleh Slack Technology sebagai alat pengiriman pesan instan. Slack berfokus pada kolaborasi tim yang menyediakan ruang obrolan, berbagi file, dan integrasi dengan berbagai aplikasi kerja lainnya. Slack adalah komunikasi asinkron di mana pengguna dapat berinteraksi melalui teks dalam waktu yang berbeda, meskipun juga mendukung panggilan video dan suara. Fitur utama dari Slack mencakup saluran channel, pesan langsung atau di direct message, dan memiliki integrasi dengan aplikasi lainnya. Slack menawarkan fitur keamanan yang kuat, termasuk autentikasi dua faktor dan enkripsi data. Slack dirancang untuk menggantikan komunikasi email yang lebih lambat dan meningkatkan efisien komunikasi secara luas. Jadi kita langsung saja mereview fitur-fitur dan layanan pada Slack sebagai aplikasi SaaS yang menerapkan layanan cloud. Nah, Slack ini bisa diinstal di Windows maupun Android kita. Kemudian kita pilih ini. Jadi ini adalah tampilan awal dari Slack. Slack ini memiliki fungsi yang mirip dengan penggunaan WhatsApp sendiri. Nah, di sini saya sudah mempunyai 3 buah akun dalam versi gratis karena Slack ini menyediakan paket berlangganan dalam versi gratis dan berbayar. Jadi di sini saya menggunakan yang gratis saja. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Slack yang akan saya review. Jadi di dalam Slack ini menyediakan fitur-fitur yang punya fasilitas komunikasi dan berfokus pada kolaborasi tim yang menyediakan ruang obrolan, bisa berbagi file, dan bisa melakukan panggilan video dan suara, serta bisa berintegrasi dengan aplikasi lainnya yang berbasis cloud. Sini ada fitur threads, ada drive and send. Di bagian send ini ada pesan yang terkirim, terus ada fitur channel, di mana channel ini tuh fungsinya untuk meluncurkan proyek baru atau membuat saluran untuk menyampaikan informasi. Jadi ini ada saluran yang sudah dibuat, di mana di dalam tuh ada anggota-anggota yang saling berkomunikasi. Seperti pada saluran ini, kita bisa melihat anggota siapa saja dalam, kita bisa mengundang mereka masuk ke dalam channel ini. Nah, di dalam channel ini kita bisa saling mengirim pesan dalam bentuk teks misalnya. Kemudian kita bisa kirim pesan dalam bentuk rekaman audio, rekaman video juga ada. Kemudian kita bisa buat reaction pada setiap
pesan yang dikirim seperti ini. Kita bisa buat reaction emote. Nah, mana kita bisa melakukan panggilan video menggunakan ini. Panggilan video ataupun audio seperti ini. Nah, ini panggilan audio, kemudian kita bisa menggunakan panggilan video. Ini panggilan video. Kemudian kita juga bisa share screen, berbagi layar. Seperti ini. Jadi ini adalah fungsi saluran yang membuat tim bisa saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam berbagi file ataupun bisa melakukan panggilan video dan suara. Dan bukan hanya itu saja, kita juga bisa berbagi dokumen di dalam, seperti dokumen dalam bentuk PDF atau Word atau dalam bentuk gambar. Seperti ini, kita bisa kirim gambar. Nah, ini kita kirim gambar, kemudian kita bisa kirim GIF, terus kita bisa berbagi kanvas kita. Di sini juga kita bisa upload dokumen hasil kerja kita. Nah, jadi dia tuh memiliki fungsi yang mirip dengan penggunaan WhatsApp. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah dokumen yang tadi diupload. Kemudian yang keren juga dari fitur-fitur yang ada di Slack ini, kita bisa membuat project bersama anggota tim kita dengan fitur ini. Nah, kita bisa gunakan fitur ini untuk membuat project dengan tim kita. Jadi di dalam fitur channel ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa fitur ini tuh sebagai tempat berkomunikasi dengan tim. Artinya tempat anggota tim untuk berdiskusi. Kita bisa panggil anggota tim untuk berdiskusi dengan cara ini. Misal kita panggil sebutan nama atau Zoom seperti ini. Selain fitur channel, ada fitur direct message sebagai fitur untuk berkomunikasi secara pribadi antara 2 atau lebih pengguna. Jadi semua komunikasi ini melibatkan email, obrolan, dan panggilan telepon. Untuk aktivitasnya itu di fitur aktivitas ada segala aktivitas dalam Slack. Kemudian ini ada fitur kanvas, dimana fitur ini untuk membuat lembar kerja. Jadi fitur ini juga termasuk menurut saya lengkap, karena di sini ada fitur untuk berkolaborasi dan berkumpul secara real time. Ini fitur untuk melakukan panggilan video dan obrolan. Kemudian kita bisa melacak dan mengelola proyek yang pernah dibuat. Kemudian ada lampiran berkas, dokumen, terus ada saluran yang akan ditelusuri. Nah, di sini kita bisa lihat templates. Templates ini adalah semua yang terkoneksi dengan Slack. Jadi ini adalah semua aplikasi yang terkoneksi dengan Slack. Ternyata Slack ini bisa saling berintegrasi dengan aplikasi yang lain. Di sini ada Zoom, ada Google Calendar, terus ada Google Sheet. Nah, ini untuk membuat pesan, ada fitur membuat pesan, membuat saluran, terus fitur untuk melakukan obrolan video atau audio, terus ada fitur untuk membuat konten, untuk berkolaborasi atau membuat kanvas. Kemudian ada bisa melacak, mengelola proyek, aplikasi yang bisa terintegrasi di dalamnya seperti ini. Ini aplikasi yang sudah saya hubungkan dengan Slack. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang dinyatakan bisa berintegrasi dengan Slack karena mereka sama-sama memiliki layanan cloud.
Nah, ini kita bisa add ke dalam Slack agar bisa saling terhubung. Ada Outlook Calendar juga, ada OneDrive dan segala macam lainnya. Jadi menurut saya penggunaan Slack ini cukup efisien dan efektif karena fitur-fiturnya lengkap dan fiturnya itu membantu kita untuk berkomunikasi lagi secara luas, berkolaborasi dengan tim lagi lebih baik dari penggunaan aplikasi lainnya. Jadi setelah mereview fitur dan layanan yang ada pada aplikasi Slack, di sini ada tujuan utama Slack, yaitu untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi tim secara efisien dalam satu platform. Dengan Slack, tim dapat bekerja bersama, berbagi informasi, dan berkomunikasi dengan cara yang lebih terorganisir dibandingkan dengan email atau aplikasi pesan tradisional. Kemudian yang saya dapat dari review ini, kelebihan dari Slack yaitu memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim melalui saluran channel yang terorganisir. Kemudian mendukung integrasi dengan banyak aplikasi dan layanan cloud lainnya. Dan dukungan untuk file sharingnya bisa memudahkan berbagi dokumen, gambar, dan file lainnya. Kemudian ada kekurangan juga dalam penggunaan Slack ini. Dalam penggunaan aplikasi Slack ini, kekurangannya itu menyangkut biaya. Meskipun ada versi gratis, untuk mendapatkan fitur tambahannya seperti penyimpanan yang lebih besar dan integrasi yang lebih banyak, pengguna harus perlu berlangganan ke paket yang berbayar. Kemudian ada overload notifikasi, di mana Slack dapat menghasilkan banyak notifikasi yang bisa menjadi mengganggu. Terus ada masalah keamanan dan privasi. Bahkan beberapa organisasi juga khawatir tentang keamanan data dan privasi saat menggunakan platform cloud seperti Slack.